Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal kimia di kelas 11, tepatnya di bab 8 materi hidrolisis. Buku Kimia Kurikulum Merdeka terbitan dari Erlangga. Langsung saja, penampakan soalnya seperti ini. Nanti kita akan membahas 25 soal. Meskipun sejatinya dia ada 20 soal. Nanti Kak kasih lihat penampakan soalnya sampai nomor 20. Langsung saja kita ke nomor 1. Larutan garam berikut yang menyebabkan kertas lakmus biru menjadi merah adalah, nah ini poinnya, kertas lakmus biru yang berubah menjadi merah. Kita tahu bahwa lakmus biru berubah menjadi merah itu merupakan sifat dari asam. Berarti dalam nomor 1 ini kita mencari garam yang bersifat asam atau garam asam. Nah, kita bisa identifikasi untuk opsi yang A, NaCl, NaCl. Ketika diionkan, dia menjadi Na plus dan Cl min, seperti itu. Na plus ini asalnya dari NaOH. NaOH sifatnya basa, kuat ya. Cl min berasal dari HCl, yang mana HCl sifatnya asam, kuat. Nah, basa kuat ketemu asam kuat, dia menghasilkan garam NaCl yang sifatnya netral. Berarti yang A bukan. Yang B. AlNO3 3 kali. AlNO3 ini 3 kali. Oke, dia terionisasi menjadi Al3 plus 3NO3 min. Al3 plus dia berasal dari AlOH 3 kali. AlOH 3 kali merupakan basa lemah ya. NO3 min atau nitrat, ion nitrat dia berasal dari asam nitrat HNO3 yang mana merupakan asam kuat. Nah, basa lemah ketemu asam kuat, berarti sifatnya kuat kan? Berarti AlNO3 merupakan garam yang bersifat asam. Oke, ketemu jawabannya. Berarti opsinya yang B. Dengan cara yang sama, teman-teman bisa mencari untuk opsi C, D, dan E. Lanjut, kita ke nomor 2. Larutan garam berikut yang mengalami hidrolisis total. Oke, ini hidrolisis total poin yang kita dapat. Hidrolisis total ini berarti garam-garam tersusun dari asam lemah dengan basa lemah. Kalau kakak tulis, jadi garam terhidrolisis total. Dia tersusun dari asam lemah dengan basa lemah. Seperti itu. Kalau asam kuat dengan basa lemah nanti terhidrolisis sebagian. Kalau asam lemah basa kuat juga sebagian. Kalau asam kuat basa kuat dia tidak terhidrolisis. Nah, untuk yang asam lemah basa lemah dia terhidrolisis total. Kita bisa cek opsinya, penyusun-penyusunnya mulai dari yang A. CH3COONA. Dia tersusun dari ion CH3COO- asetat ya, dengan Na+. CH3COO- ini berasal dari CH3COOH, yang mana merupakan asam lemah. Na+ berasal dari NaOH, seperti yang atas ini ya. Natrium hidroksida dia merupakan basa kuat. Asam lemah dengan basa kuat, berarti dia terhidrolisis sebagian nanti. Hidrolisis sebagian. Sebagian atau parsial bahasanya. Berarti yang A bukan. B, C, D kita bisa cek juga nanti teman-teman bisa cek itu juga bukan. Nanti ketemunya yang E. Berarti yang E kita coba Cu, Cn 2 kali. Tembaga sianida
dia berasal dari CO2 plus dengan Cn min 2Cn min. CO2 plus dia berasal dari senyawa CuOH 2 kali. Tembaga hidroksida, dia merupakan basa yang sifatnya lemah, basa lemah. Cn, ion cyanida berasal dari HCN yang merupakan asam lemah. Basa lemah dengan asam lemah, maka nanti opsi yang E ini akan terhidrolisis total. Seperti itu. Jadi opsi jawabannya yang E. Bisa ya? Nanti kita akan banyak, mengapa kakak skip buka yang B, C, dan E nggak dibahas. Nanti kita banyak ketemu soal model seperti ini sampai nomor akhir. Jadi biar mempersingkat waktu dari teman-teman, nanti kita banyak belajar di nomor-nomor selanjutnya. Jangan khawatir. Selanjutnya nomor 3. Reaksi yang menyebabkan sifat asam dari larutan FeCl3 dalam air. Oke. Yang bersifat asam. Mengapa FeCl3 ini dia bersifat asam? Kalau kita telusuri, FeCl3 ketika dia dilarutkan dalam air terionisasi menjadi Fe3+ dengan 3Cl-, seperti itu ya. Nah, Fe3+ ini ketika dalam air, dia akan bereaksi menjadi FeOH 3 kali dengan 3H+. Nah, H ini yang menunjukkan dia sifatnya asam. Loh kok bisa bereaksi, Kak? Ya, soalnya FeOH 3 kali atau Fe3+ ini kan berasal dari basa lemah. Maka dia bisa terhidrolisis. Sedangkan Cl-, ion Cl- ketika bereaksi dengan H2O, maka dia tidak terhidrolisis. Mengapa hal ini terjadi? Karena Cl-, ion Cl- berasal dari asam kuat HCl, yang mana HCl itu sudah terionisasi sempurna di dalam air. Ionnya sudah stabil, jadi dia tidak terhidrolisis. Sehingga dari poin ini kita bisa menjawab pilihan yang tepat adalah yang B. Ini berarti kita setarain 3 ya. Oke. Yang B. Nah, selanjutnya. Nomor 4, larutan garam berikut yang terhidrolisis dan bersifat basa. Nah, poinnya dia ya terhidrolisis yang pertama, kemudian sifatnya basa. Berarti kita mencari garam yang bersifat basa. Berarti garam yang bersifat basa, dia berasal dari basa kuat dengan asam lemah. Oke, ini poin kita yang harus kita cari. Langsung saja kita cek opsi yang A, CaCl2. CaCl2, dia terionisasi menjadi Ca2+ dan 2Cl-. Ca2+ berasal dari CaOH 2 kali kalsium hidroksida yang merupakan basa kuat. Cl, apa tadi? Sudah kita bahas ya. Dia berasal dari HCl, sifatnya asam kuat. Nah, basa kuat, asam kuat, maka dia sifatnya nanti garam netral. Yang A berarti bukan. B, C, teman-teman bisa coba. Dia juga bukan, nanti ketemunya itu yang D. Apa itu yang D? FeNO3 3 kali. Ulangi, bukan Fe ya? Oke, salah. Nah, itu yang E, yang D, K3PO4. Nah, K3PO4 dia berasal dari ion K+, ada 3 ya, dengan ion PO4 3-. K+ ini dia berasal dari
KOH, yang mana merupakan basa kuat. PO4- dia berasal dari H3PO4 yang merupakan asam lemah. Nah, basa kuat, asam lemah, berarti nanti sifatnya dia garam basa. Sesuai dengan yang kita cari, garam basa. Basa kuat, asam lemah. Sehingga ketemunya nanti yang D. Seperti itu. Bisa dipahami? Mudah kan? Oke, lanjut. Nomor 5. Larutan NaHCO3 dalam air akan bersifat basa. Nah, reaksi yang menyebabkan terjadinya sifat basa adalah sama dengan nomor sebelumnya. Kita cek dulu. NaHCO3. Dia berasal dari ion Na plus dengan HCO3-. Na plus ketika bereaksi dengan air, dia tidak akan terhidrolisis. Mengapa? Karena Na itu berasal dari basa kuat, NaOH kan, seperti di nomor sebelumnya, sehingga dia tidak terhidrolisis. Nah, yang terhidrolisis merupakan ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah. Dalam hal ini berarti HCO3-. Ketika bereaksi dengan air, nah, dia akan menjadi H2CO3 dengan OH-. Nah, OH- inilah yang menunjukkan dia sifatnya basa. Dari sini berarti opsi yang tepat untuk nomor 5 adalah yang B ini ya, yang B. Oke, sifat basa. Jadi banyak nanti sampai di nomor 20 kita sering menjumpai soal seperti ini. Yang jelas kita ionkan dulu, kemudian kita cari ketika dia berasal dari asam kuat atau basa kuat, maka dia tidak akan terhidrolisis. Karena ion-ion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat sudah stabil, dia tidak lagi bereaksi dengan air yang ada di dalam larutan tersebut, H2O-nya. Yang akan bereaksi kembali membentuk kesetimbangan, itu ya ion-ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah. Seperti itu. Lanjut, nomor 6. Larutan garam yang mempunyai pH 7 adalah, nah, sama kan, jadi dia cuman konsepnya diputar sedikit, intinya tetap sama. pH 7. Nah, pH 7 ini kita tahu bahwa sifatnya basa kan. Berarti kita mencari garam yang bersifat basa. Seperti di nomor 4. Berarti dia berasal dari basa kuat dengan asam lemah. Gitu ya. Oke, kita cek. Opsi yang A. KCl. Dia terionisasi menjadi K+ dan Cl-. K+ berasal dari KOH yang merupakan basa kuat. Cl- HCl yang merupakan asam kuat. Sama-sama kuat, berarti sifatnya netral. Kalau netral, pH-nya 7. Seperti itu ya. Nanti, nomor 6, ketemunya itu yang C. Apa itu C? NaCN. Berasal dari Na plus dan Cn-. Na plus itu NaOH kan? Sifatnya basa kuat. Cn- HCN yang sifatnya asam lemah. Nah, basa kuat dengan asam lemah nanti sifatnya garam yang bersifat basa. Basa berarti pH-nya lebih dari 7. Ketemunya yang C. Mudah sekali. Gitu ya. Yuk, lanjut nomor selanjutnya. Nomor 7. Larutan garam berikut yang tidak terhidrolisis. Nah, ini konsep yang baru. Dia larutannya tidak terhidrolisis. Tadi sekilas sudah nggak jelasin. Larutan yang tidak terhidrolisis, garam tidak terhidrolisis,
berarti dia berasal dari asam kuat dan basa kuat. Karena sama-sama berasal dari asam kuat dan basa kuat, dia tidak terhidrolisis dalam air. Dia sudah terionisasi sempurna di dalam air. Bisa kita cek yang pertama, natrium sianida. Natrium sianida, nah ini teman-teman harus bisa menuliskan. Natrium sianida itu NaCN. Berasal dari Na plus dengan Cn-. Na plus itu NaOH basa kuat, Cn- HCN asam lemah. Basa kuat asam lemah terhidrolisis parsial atau sebagian ya, sebagian. Bukan. Jadi ketemu yang jawaban yang tepat adalah yang C, natrium nitrat. Kita cek. NaNO3, natrium nitrat. Berasal dari Na plus dengan NO3-. Na plus itu NaOH, sama basa kuat. NO3- nitrat itu HNO3, merupakan asam kuat. Basa kuat dengan asam kuat, maka dia tidak terhidrolisis. Oke, ini opsi yang tepat yang C. Selanjutnya, nomor 8. Nilai pH larutan NaCN 0,1 molar. Molaritas dalam air yang mengalami hidrolisis 10%. Oke. Ini sudah sempat bahas di video sebelumnya. Soalnya mirip, cuman beda angka sama persenannya. Jadi penjelasan lebih detail ada di sana, tapi sekarang kita bahas lagi. NaCN 0,1 molar, dia terhidrolisis 10%. Ditanyakan pH-nya. Di pertama, kita cari dulu NaCN, termasuk garam apa. NaCN, nah ini ya, udah ada ya. Berasal dari Na plus dan Cn-. Berasal dari basa kuat NaOH dengan asam lemah, berarti dia sifatnya garam basa. Garam basa berarti rumus yang bisa kita pakai OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi ion yang terhidrolisis. Dalam hal ini berarti Cn- ya. Kita tahu Kw dan Ka ini kan termasuk tetapan hidrolisis. Jadi kita bisa persingkat rumusnya sama dengan akar tetapan hidrolisis Kh dikali Cn-. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus tetapan hidrolisis atau persen atau derajat dari hidrolisis. Tulis H kecil sini ya rumusnya. Derajat hidrolisis itu akar dari Kh per konsentrasi garamnya. Hanya tadi terhidrolisis 10% ya. Nih, 10%. Berarti kita tulis 10% dalam bentuk desimal, 10 per 100 atau 0,1 gitu ya. Akar dari Kh per konsentrasi garamnya 0,1. Nah, biar akarnya hilang, maka kedua ruas kita kuadratkan. Nah, ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. 10 per 100, ini bisa Pak coret. 1 ini 10, 0,1 ya, 0,1 dikuadratkan, berarti 10 pangkat min 2. Sama dengan, ini tetap Kh per 0,1. Jadi, nilai Kh-nya didapat sama dengan 10 pangkat min 2 dikali 0,1, 10 pangkat min 1 ya. Ini agak over ke ruas kiri. Ketemu 10 pangkat min 3.
Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang ini tadi, OH-, karena kita akan mencari pH. Berarti nanti konsentrasi OH- sama dengan akar KH kali konsentrasi CN-. KH-nya 10 pangkat min 3 konsentrasi CN-, ini ya 0,1 atau 10 pangkat min 1. Loh Kak, itu kan HCN bukan CN-. Nah, jadi oke, kita jelasin. Jadi NaCN dia akan terionisasi menjadi Na plus dengan CN- ya. Nah, ketika NaCN-nya 0,1 molar, maka CN-nya karena koefisiennya sama-sama 1, dia juga 0,1 molar. Sama ya. Kita masukkan ke sini. Oke. Titik ketemunya akar 10 pangkat min 4 konsentrasi OH-nya. Titik ketemunya sama dengan 10 pangkat min 2 untuk konsentrasi OH-nya. Berarti nanti POH-nya, harus di samping sini ya. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Min log 10 pangkat min 2 ketemunya 2. Untuk pH-nya nggak cukup, ke oper di sini. pH sama dengan 14 min POH. 14 min 2, ketemunya 12. Oke, berarti pH-nya ketemunya yang E. Seperti itu. Selanjutnya nomor 9. Untuk mendapatkan 50 ml larutan CH3COONA yang mempunyai pH 9, maka harus dilarutkan CH3COONA sebanyak berapa? Ka-nya sudah diketahui, AR-nya juga sudah diketahui. Oke, langsung saja yang pertama, alur berpikirnya kita cari dulu CH3COONA termasuk garam apa? Dia berasal dari CH3COOH, gini ya. CH3COOH itu asam lemah dengan NaOH yang merupakan basa kuat. Berarti sifatnya dia basa ya. Ketika sifatnya basa, berarti nanti rumus yang kita pakai OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi ion yang terhidrolisis. Di sini dari asam lemah ya, berarti CH3COO-. Nah, ini yang akan kita cari. Oke. Berarti yang pertama, kita tahu data pH-nya 9. Gitu ya. pH 9 berarti, oke, tulis di sini. pH 9, maka POH-nya dia punya 14 min pH ya. 14 min 9 ketemunya 5. POH 5 berarti konsentrasi OH min berapa? 10 pangkat min 5. Gitu ya. Oke, kita masukkan. Akar KW 10 pangkat min 14. Ka-nya berapa? Di soal diketahui ini ya. 10 pangkat min 5. Konsentrasi CH3COO-. Oke, kita mencari konsentrasi CH3COO-. Oke, akarnya kita panjangkan. Nah, biar kedua ruas akarnya hilang. Yang ruas kanan, berarti ini kita kuadratkan ya. Ruas kiri dikuadratin, ruas kanan juga dikuadratkan. Oke, berarti nanti 10 pangkat min 5 dikuadratkan 10 pangkat min 10. Yang ini akarnya hilang, berarti 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi CH3COO-. Ini bisa dicoret, yang ini habis ya. Yang ini masih 9.
Nah, 9 sama 1 ini 10 bisa dicoret juga. Ini nanti habis, yang ini 9-nya habis, yang ini masih min 1. 1. Berarti nanti kita dapat konsentrasi CH3COO min sama dengan 10 pangkat min 1. Seperti itu. Selanjutnya, oke, kita tulis di samping sini, molaritas gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah massa dari CH3COONA. Ini ya, massanya. Gramnya kan gram, 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 gram. Berarti dari sini kita mencari molaritasnya CH3COONA. Kita tulis dulu CH3COONA. Dia terionisasi menjadi CH3COO min dengan Na+. Ternyata konsentrasi CH3COO min sudah kita dapat ya. 10-1 atau 0,1. Berarti karena koefisiennya sama, maka CH3COONA dia juga punya 0,1 molaritas. Nah, dari sini kita bisa mencari massanya. Molaritas CH3COONA sama dengan, kita pakai rumus gram per mR-nya kali 1000 per volume dalam mililiter. Molaritasnya ini ya 0,1. Gramnya kita cari. mR-nya CH3COONA. Ini kalau teman-teman hitung, C-nya ada 12, H-nya ada 3. Nanti ketemunya 82. 82. Dikali 1000 per volumenya, ini ya, diketahui dalam soal 500 mil. 500. Oke. Ini bisa dicoret sama ini 1, ini 2. 2 bisa dicoret sama 82, 41 ya. 41 pindah ruas ke ruas kanan, berarti nanti gramnya sama dengan 0,1 dikali 41. Ketemunya 4,1 gram. Oke. Ini 4,1 berarti opsi yang tepat yang D. Seperti itu. Jadi yang pertama kita identifikasi dulu dia termasuk garam asam atau garam basa. Ternyata garam basa berarti kita pakai rumus OH-. Kalau garam asam berarti kita pakai rumus H+. Nanti ada di soal selanjutnya. Variasi yang lain. Selanjutnya. Nomor 10. Oh, 10 ya. Oke. Di antara larutan berikut yang dapat membirukan kertas lakmus merah. Membirukan kertas lakmus merah. Ini poinnya. Nah, berarti kalau membirukan kertas lakmus merah, dia sifatnya basa. Basa, berarti kita mencari garam basa. Garam basa itu berasal dari apa? Oke, basa kuat dengan asam lemah. Ya. Nah, langsung saja kita identifikasi yang nomor 1. Oke. Na2CO3, dia berasal dari Na+, ada 2, dengan CO3 2-, natrium karbonat. Na+ dari NaOH ya. NaOH itu merupakan basa kuat. CO3- dia berasal dari H2CO3 yang merupakan asam lemah. Berarti sifatnya basa, garam, basa ya, basa kuat. Garam basa. Oke. Benar ya? Berarti yang 1 betul. Yang ada satunya berarti antara A sama B. Berarti C ini otomatis salah, ini salah, ini salah. Yang B kita cek. Yang B, yang nomor 2.
KNO3. Dia berasal dari K plus dan NO3 min. KOH yang mana merupakan basa kuat dengan HNO3 merupakan asam kuat, asam nitrat ya, asam kuat. Berarti basa kuat, asam kuat, sifatnya garam netral. Nah, netral berarti yang dua bukan, berarti ini juga bukan, ketemunya yang B. Lainnya dikerjain, Kak? Nggak usah, nggak apa-apa. Kalau mau, oke lah kita buktikan. Nomor 3, KNO3 ya, KNO2. KNO2. KNO2 itu sama ini ya, K plus itu KOH, basa kuat. Nah, NO2 itu dari HNO2, asam nitrit. Dia asam lemah. Dia sifatnya basa kuat, asam lemah, berarti sifatnya basa. Garam basa. Gitu ya, benar ini. Ini benar ini tadi yang salah. Gitu. Jadi, kalau ketemu soal model seperti ini, teman-teman nggak perlu, misal memang tidak disuruh mencari dengan caranya, ya cukup diidentifikasi 1, 2, nanti sambil dicek opsi jawabannya. Lanjut, nomor 11. Larutan KNO2. Nah, udah kita bahas ini. KNO2 dalam air bersifat basa. Ini persis seperti yang atas ini ya, KNO2. Nah, bersifat basa. Oke, benar. Hal tersebut disebabkan terjadinya reaksi, nah ini, berasal dari asam kuat KO. Ulangi, basa kuat KOH kan, berarti K plus lagi. KNO2 dia berasal dari K plus dan NO2 min. K plus ketika bereaksi dengan H2O dia tidak terhidrolisis. Soalnya berasal dari basa kuat yang sudah terionisasi sempurna. Adapun NO2 min berasal dari asam lemah, dia akan terhidrolisis menjadi NO2 plus OH min. Ini yang bersifat basa. Oke, berarti opsi yang tepat yang mana? Ini ya, yang C. Basa ini. Selanjutnya nomor 12. Larutan NH4Cl, Kb-nya 10⁻5, mempunyai pH 5. Maka dalam 100 ml larutan tersebut terlarut NH4Cl sebanyak, ini mirip dengan soal sebelumnya tadi ya. Alur berpikirnya gimana? Yang pertama, kita tentuin dulu NH4Cl, dia termasuk garam asam atau garam basa. Gitu ya. NH4 plus Cl min NH4 plus itu berasal dari NH4OH ya, merupakan basa lemah. Yang ini HCl, asam kuat, berarti sifatnya garam asam. Soalnya asam kuat, seperti itu. Sehingga kita pakai rumus apa? Rumusnya H plus sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi ion yang terhidrolisis. Di sini yang terhidrolisis berarti NH4 plus. Ya. Soalnya dia berasal dari basa lemah. Alur berpikirnya sama. pH-nya di dalam soal diketahui 5. Karena pH 5 berarti konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 5. Berarti konsentrasi H plus 10 pangkat min 5. Akar. Nah, KW 10 pangkat min 14. KB 10 pangkat min 5. Dalam soal ya ini. Diketahui. Nah ini. Konsentrasi NH4 plus. Oke. Biar akar hilang, dikuadratkan ruas kiri kanan. Ini dikuadratkan, ini dikuadratkan.
Ini bisa dicoret dulu, tidak masalah. Ini 1, yang ini nanti min 9. Cross kiri, min 5 dikuadratin, berarti 10 pangkat min 10. Yang ini 10 pangkat min 9 kali konsentrasi NH4 plus. Dicoret 1, yang ini masih min 1. Berarti NH4 plusnya ketemu 10 pangkat min 1. Konsentrasi NH4 plus. Oke. Selanjutnya, karena yang ditanyakan itu NH4Cl, berarti kita ionkan dulu Cl, dia menjadi NH4 plus dengan Cl min. Di sini NH4 plusnya 0,1 ya, 10 kan min 1 atau saya tulis 0,1 molaritas, berarti karena koefisiennya sama-sama 1, 1 ini juga 1, berarti nilainya 0,1 molaritas juga. Kemudian kita cari molaritas, kita dapat molaritas, kita cari masanya, nanti molaritas NH4Cl sama dengan massa gram per mR-nya kali 1000 per mililiter. Molaritasnya 0,1, gramnya dicari ya. Gram per mR-nya udah diketahui 53,5. 53,5 kali 1000 per milnya, volumenya di sini diketahui 100 mil. Dicoret, ini bisa dicoret 10, berarti nanti ini bisa dicoret juga, boleh. Ini bagi 10 1, ini bagi 10 nanti 5,35, berarti nanti gramnya, udah ruas ya, 0,1 dikali 5,35, ketemunya 0,535 gram. Oke, berarti opsi yang tepat 0,535 gram yang bisa ya. Insya Allah semakin paham dengan kita belajar banyak variasi soal, konsep dari teman-teman akan semakin bagus. Selanjutnya, nomor 13. Garam yang dalam air bersifat asam. Oke, bersifat asam. Berarti kita mencari garam asam. Garam asam berasal dari asam kuat dengan basa lemah. Oke, langsung saja. Ini opsi yang tepat nomor 13 itu. Sepertinya langsung ketemu yang A ini, Dek. Yuk, kita cek tembaga 2 sulfat. Tembaga 2 sulfat itu berarti CuSO4. Berasal dari Cu2 plus dengan SO42-. Cu2 plus itu CuOH2 kali ya. Dia berasal dari basa lemah. SO4 2-, asam sulfat, H2SO4. Dia asam kuat. Oke, basa lemah, asam kuat, basa lemah, asam kuat. Garam sifatnya asam. Langsung ketemu yang A. Magnesium nitrat, natrium asetat. Nah, ini teman-teman bisa coba nanti dicoret-coret mandiri. Selanjutnya nomor 14. Al2SO4 3 kali dalam air bersifat asam. Nih, bagaimana reaksi yang terjadi? Oke, Al2SO4 3 kali asam berarti 2Al3 plus 3SO4 2-. Al terionisasi bereaksi dengan air, Al3 plus H2O, berarti ketemunya nanti AlOH 3 kali plus H plus. Nah,
Ini yang menyebabkan dia bersifat asam. Bisa dikali 3 berarti. Oke, yang ini juga dikali 3. Oke. Oke, yang ini juga dikali 3 ya. Nah, sifatnya asam SO4 2-nya. SO4 2- karena dia berasal dari basa asam kuat ya, maka dia tidak terhidrolisis. Sehingga opsi yang tepat adalah nomor 14 yang A. Nah, nomor 15. Larutan ZnSO4 di dalam air apabila dibiarkan dalam waktu lama, dia akan menjadi keruh. Karena terjadi reaksi hidrolisis. Apa reaksinya? Zn2 plus 2H2O menjadi ZnOH 2 kali plus 2H plus. Agar larutan tidak keruh, maka harus ditambahkan apa? Nah, ini. Jadi ketika ZnSO4 dalam air itu, lama-kelamaan dia akan menjadi keruh. Kenapa? Karena ini. ZnOH 2 kali ini. Dia terbentuk ZnOH 2 kali, fasenya solid. Berarti dia nanti ada butiran-butirannya yang membuat dia menjadi keruh. Nah, biar keruhnya hilang, ini kan merupakan reaksi kesetimbangan ya. Kita harus membuat reaksi bergerak ke arah kiri. Biar ZnOH-nya hilang. Berarti zat yang tepat itu H, yang ini yang C. Nah, kita tambahkan H2SO4. Nah, opsi yang C. Kenapa? Karena ketika ditambahkan H2SO4, nanti ZnOH-nya akan bereaksi menjadi ZnSO4 lagi, yang akan larut dalam air. Seperti itu.